Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video update transfer Manchester United ya. Ada beberapa berita menarik dari Fabrizio Romano ya. Pertama kita mulai dulu dengan Donny van de Beek ya. Jadi Donny van de Beek, kalian tahu ada dua klub yang minat untuk sign dia, Crystal Palace dan Valencia ya. Tapi Valencia udah nggak banyak kabar dan kelihatannya sih emang Crystal Palace yang lagi mimpin perlombaan untuk mendapatkan Donny van de Beek ya. Tapi di berita ini dia bilang Lampard nih, Frank Lampard yang baru di-sign oleh Everton sebagai manajer baru ya, dia pengen dapetin Donny van de Beek. Ya, pengen dapetin Donny van de Beek. Jadi gue sih jujur merasa ini berita yang sangat bagus. Ya, karena gue nggak melihat Crystal Palace tuh tim yang sangat bagus sekali gitu, klub yang sangat bagus sekali enggak. Ya kan kasihan juga Donny van de Beek ya kan dari Ajax turunnya ke Crystal Palace gitu kan. Itu drop banget itu loh. Ya, gue sih berharap sih Everton yang bisa dapetin ya, karena gimana pun juga menurut gue dari segi pemain-pemainnya pun lebih berkualitas Everton gitu loh, benar nggak ya? Kalau Crystal Palace mah cuma ngandelin Wilfried Zaha doang paling ya kan. Kalau di Everton masih banyak gitu pemain yang lumayan oke, yang lumayan bagus, lebih bagus daripada pemain Crystal Palace. Di mana yang bisa nge-support Donny juga untuk bisa bersinar. Ya jadi menurut gue sih itu penting gitu loh. Semoga aja sih gue berharap Everton yang bisa dapetin Donny van de Beek ya. Ibaratnya kalau ngomong lah Bruno kalau main Crystal Palace juga belum tentu jadi bagus-bagus banget kan, bener nggak? Ya, ibaratnya kan begitu kan. Jadi gitu. Menurut gue sih teammates juga penting, pemain-pemain juga penting gitu yang di sekelilingnya. Jadi semoga aja Donny van de Beek bisa ya diambil sama Everton sih. Kalau gue sih ngarepinnya gitu. Bahkan kalau seandainya Valencia mau ngambil pun, benar-benar mau ngambil pun, gue menurut gue lebih baik itu loh, benar. Valencia ketimbang Crystal Palace, walaupun itu bukan di Premier League ya. Jadi Donny van de Beek, Everton sih menurut gue sih itu pilihan yang jauh lebih bagus ketimbang Crystal Palace ya. Next beritanya adalah ini dia, akhirnya ada yang mau sikat Phil Jones ya. Katanya Romano, berdasarkan mungkin majalah Equip kali ya, Bordeaux ya, Bordeaux sangat tertarik untuk sign Phil Jones, sangat tertarik untuk sign Phil Jones. Tapi nggak disebut di sini sign apa ya, sign permanen atau loan ya. Tapi gimana pun juga ya, dengan Bailey nggak jadi leave gitu kan di Januari yang nggak jadi ke Milan, ya menurut gue sih harusnya dilepas ya. Bailey pergi nggak pergi pun kita nggak ada tempat untuk Phil Jones ya. Kita main cuma dua defender dan kelihatan yang rotasi yang utamanya si Rangnick adalah Lindelof, Maguire sama Varane. Ya, nextnya baru Bailey mungkin, benar nggak? Dan kita ada Tuan Sibi lagi musim depan balik lagi dari Serie A. Jadi Phil Jones sih nggak ada tempat banget buat kita gitu ya. Walaupun gue masih bilang kalau dia mainnya bagus kemarin ya, pas kali main itu lebih bagus daripada Maguire satu musim ya, tapi tetap aja kalau seandainya Maguire lagi formnya lagi bagus, benar nggak ngelawak sih, gue bilang sih Maguire tetap defender yang lebih bagus daripada Phil Jones, apalagi di udara ya dia kuat banget. Menurut gue sih ini berita yang positif ya, gue nggak nyangka ada yang mau beli Phil Jones itu loh ya. Gue pikir ini udah deadwood banget nih di Manchester United, siapa sih mau beli dia yang udah satu setengah tahun kali dia nggak main bola kemarin, kan baru main sekali lagi kan di Premier League kemarin. Tapi ada yang mau beli gitu. Jadi mau loan out kek, mau permanen kek, menurut gue sih dia harus dilepas di Januari ini. Ya, itu penting sekali dan ya ini berita yang cukup positif. Ya, Denis Zakaria ya, ini berita-berita yang ya kalau ya Denis Zakaria sempat jadi target kita. Kelihatannya nggak gitu minat kita ya, dan kayaknya sih Januari juga berat lah untuk ada transfer. Tapi Juventus mau sikat nih dan kelihatannya sih cukup positif ya bahwa Juventus bakal agreement. Dan Zakaria pun juga pengen pindah gitu loh, benar nggak, siapapun klub yang mau beli dia, gue rasa dia mau pindah aja gitu, bukan harus Juventus. Tapi ya sayangnya gitulah, kita nggak we're not in the race for Denis Zakaria ya. Jadi ini cuma intermezzo doang tentang Juventus, tapi Zakaria pernah sempat jadi target kita ya. Oke, nextnya ya kalian tahu ya nih Juventus lagi, mana Juventus nih? Eh, Dusan Vlahovic, mana nih Dusan Vlahovic nih? Kok nggak ada sih gambarnya dia? Bentar ya. Oke, jadi Dusan Vlahovic yaitu dibeli oleh Juventus dari Fiorentina. Beritanya mana ya? Bentar ya, coba cari dulu. Kayaknya sih deket-deket kan, harus kemarin gitu loh dealnya kan. Lampard. Nah, ini dia. Ya, jadi Dusan Vlahovic ya, Duhan Vlahovic
itu sah dibeli Juventus harga 75 juta ya kalau nggak salah ya, 70 juta atau berapa plus add-on ya. Jadi mana nih? 75 juta plus add-on included ya. Jadi mungkin 70 plus 5 lah ya. Jadi kelihatannya ada klub yang di Premier League yang dikena PHP ya. Tadinya mau Vlahovic nih mau gantiin kaptennya gitu kan. Akhirnya nggak jadi ya. Jadi akhirnya cuma Duhan Vlahovic masuk Juventus. Kenapa gue ngomongin berita ini ya, bukan mau ngebully ke Premier League tersebut, tapi gue ngomongin soal Pogba, jujur aja. Ya, apa artinya untuk Pogba? Karena sebelumnya kan yang sangat mungkin bisa beli Pogba adalah Juventus, juga salah satu termasuk ya. Real Madrid menurut gue no go untuk Pogba. Walaupun bakal gratis ya kan nanti di Juni, tapi kan dia pengen targetin Mbappe. Bahkan kabarnya pengen targetin Haaland juga lagi. Kalau Mbappe dia dapat gratis, benar nggak? Dia bisa beli Haaland. Jadi menurut gue sih untuk Pogba ke Real Madrid chance-nya sih nggak besar ya. Dengan Juventus beli Vlahovic sekarang gitu loh ya, dan menurut gue juga nggak besar gitu untuk dia ke Juventus. Ya tapi menurut gue sih dua klub ini masih bisa banget bayar gaji Paul Pogba. Ya Barcelona, Paul Pogba nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya dia bayar gaji udah susah ya kan, mau beli pemain aja harus jual pemain dulu, bla 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 bla. Berat ya kalau untuk Barcelona gue bilang berat ya. Tapi gue di luar dari itu ya, kalau gue bilang sih Juventus menurut gue sih out of the race dari Pogba untuk pindah ke Juventus. Menurut gue sih masih yang paling mungkin adalah PSG untuk beli Juventus, beli Paul Pogba. Karena apa ya? Karena PSG kan suka yang gila-gila begini gitu, suka deal-deal gila. Ya kan duit nggak masalah buat dia, nggak ada serinya, benar nggak? Dia kalau mau bayar pun bayar, benar nggak ya? Pogba minta gaji berapa pasti dibayar sama PSG. Jadi feeling gue sih ya untuk Juventus sih udah selesai saganya ya, kecuali dia jual Dybala deh. Ya kan kalau Dybala nggak, masih tanda tanya juga kan mau pindah atau enggak. Kalau dia jual Dybala mungkin masih bisa dipindah ke Juventus. Tapi sekarang ini sih menurut gue sih untuk Paul Pogba next-nya itu dia lebih ke arah PSG. Menurut gue sih ke situ. Ya dan itu kan Prancis sama Prancis gitu loh, benar nggak ya. Madrid jelas fokusnya tempat lain, dan gue feeling gue juga dia nggak terlalu maksain lah untuk beli Pogba gitu kan. Dia kan udah banyak gitu loh. Masih ada Valverde, Casemiro, benar nggak, sama siapa lagi tuh, si Kamavinga ya. Jadi ada Pogba itu kayak sih nggak menolong banget sih kalau gue bilang sih ya, untuk Madrid ya. Gitulah untuk Pogba ya, gue tetap berpendapat dia bakal keluar ya, belum nggak bakal stay. Nextnya kemungkinan besar gue tetap bilang itu sih PSG sih. Tadi gue bilang PSG sama Juve kan, benar, tapi gue bilang sih kalau ngeliatnya sekarang ini sih menurut gue feeling gue sih PSG itu tempat yang paling mungkin lah sekarang ini untuk Pogba pindah ya. Paling itu doang yang gue bisa update ya dari soal transfer. Kita lihat gimana nanti. Kalau nggak salah ini kan hari Senin ya, Senin siang kali ya, atau Senin malam kali ya ini transfer selesai ya. Gua mah jujur, gue sekarang ini dengan begitu banyak yang bakal keluar ya kan. Sekarang udah ada Diallo udah keluar, benar nggak, Van de Beek kemungkinan besar bakal keluar, seandainya Phil Jones juga keluar, berarti kita ada total mungkin ada 4 kali ya pemain yang bakal keluar di Januari ini, walaupun cuman loan. Gue berharap kita ada sign pemain ya. Dari kemarin kalian tahu menurut gue sih nggak mungkin sign. Sampai detik ini sih masih nggak mungkin sih kalau ngeliat dari manajemen MU ya. Tapi kalau ngeliat kita begitu keluar, banyak yang keluar gitu ya. Dan juga Lingard akhir musim juga nggak ada, udah nggak bakal perpanjang kontrak. Kenapa kita nggak beli pemain gitu di Januari? Ya, kita masih ada Champions League, kita masih ada FA Cup. Kenapa kita nggak memperkuat squad gitu loh di daerah DM? Ya, itu penting banget kalau gue bilang ya, penting banget. Jadi kalau gue bilang sih, gue sih masih berharap, walaupun gue yakin sih kemungkinan besar enggak, gue masih berharap ada last minute signing untuk Manchester United ya di posisi DM ya. Ini gue masih berharap ya, tapi hati gue sih berharap, tapi otak gue mikir udah pasti sih berat ya untuk manajemen MU ngeluarin duit di Januari ini ya. Gue masih berharap aja sih, karena ya gitu, kalau udah banyak out kenapa nggak beli gitu aja sih, bener nggak ya. Minimal loan in kek gitu, siapa kek ya. Ini sih gue bilang penting. Jadi semoga aja lah ya ada kejutan di last minute, kita bisa beli pemain lah, siapalah itu ya. Yang pasti bukan Denis Zakaria udah pasti disikat sama Juventus ya.
Oke, gue udahin dulu video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.